Halo semuanya, saya Nur Alvina. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan Claystic Mirror, yaitu usaha cermin hias handmade yang estetik, unik, dan ramah lingkungan. Nama usaha kami adalah Claystic Mirror dengan moto More Than a Mirror, karena produk ini bukan hanya sekedar cermin, tapi juga dekorasi seni yang dapat mempercantik ruangan. Claystic Mirror adalah bisnis kreatif yang memanfaatkan clay dan bahan daur ulang seperti kardus dan kertas sebagai bingkai cermin. Setiap produk dibuat secara handmade sehingga memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Kami juga menyediakan layanan custom sehingga pelanggan bisa memilih warna, bentuk, dan dekorasi sesuai dengan keinginan mereka. Mengapa ide ini menarik? Pertama, produk ini mendukung lingkungan karena menggunakan bahan daur ulang. Kedua, modal yang dibutuhkan kecil, tetapi nilai jual produknya cukup tinggi sehingga cocok untuk mahasiswa. Untuk produksinya sendiri, kami menggunakan workshop sederhana yang berada di rumah salah satu anggota tim. Tempat ini lebih efisien, hemat biaya, dan sangat cocok untuk usaha handmade. Sedangkan untuk penjualan, kami lakukan secara online agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa memerlukan toko fisik. Perkenalkan, nama saya Nur Faida. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses produksi dari Claystic Mirror. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan itu sangat sederhana. Untuk alatnya, kami hanya memerlukan keter dan juga glue gun. Dan untuk bahannya, kami memakai cermin, kardus, kertas, lem lilin, selotip, clay, amplas, dan pita atau dekorasi tambahan lainnya. Semua bahannya itu mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Nah, adapun langkah-langkah proses pembuatan dari Claystic Mirror, di mana pertama, kami membentuk kerangka dari kardus sesuai dengan ukuran cermin. Lalu, cermin ditempelkan dan diperkuat dengan selotip. Setelah itu, kertas bekas dibuat menjadi gumpalan dan ditempelkan di pinggir kerangka untuk memberi volume. Setelah itu, seluruh permukaan dilapisi dengan selotip agar lebih kuat. Kemudian, clay dipipihkan dan ditempelkan ke seluruh bingkai. Nah, setelah rapi, bagian kacanya kemudian dibersihkan dan claynya dibiarkan kering. Setelah clay kering, lalu diamplas agar permukaannya itu terlihat lebih halus. Setelah permukaan clay halus, tahap terakhir adalah menghias bingkai. Bisa menggunakan pita, manik, cat, atau dekorasi sesuai dengan permintaan pelanggan atau konsumen. Nah, adapun estimasi waktu pengerjaan dari Claystic Mirror, di mana waktu pengerjaan satu cermin sekitar 45-60 menit. Dengan 5 orang, kapasitas produksi harian kami sekitar 6 unit cermin. Dan dalam seminggu, kami bisa menghasilkan sekitar 36 unit cermin dengan durasi kerja 5-6 jam per hari. Baik, saya atas nama Suci Rahmadani. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagian yang sangat penting dalam strategi pemasaran, yaitu segmentasi pasar. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana kita dapat mengelompokkan target konsumen berdasarkan beberapa aspek, mulai dari demografis, geografis, psikografis, hingga perilaku mereka. Yang pertama, kami menargetkan konsumen pada usia 16-25 tahun, terutama perempuan yang suka dekor kamar. Mereka biasanya pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda dengan pendapatan menengah. Kelompok ini cocok karena mereka menyukai barang estetik dengan harga terjangkau. Selanjutnya, secara geografis. Fokus pemasaran kami berada di Makassar dan kota besar yang aktif di media sosial. Semua penjualan dilakukan secara online sehingga jangkauan kami bisa lebih luas dan biaya operasional lebih kecil. Untuk psikografis, target kami adalah orang yang kreatif dan peduli lingkungan. Mereka suka barang handmade yang punya nilai seni dan tidak pasaran. Dan dari segi perilaku, target kami adalah pengguna aktif media sosial yang mudah tertarik pada barang estetik. Mereka suka produk custom dan mengikuti tren yang lagi viral.
Melalui keempat segmentasi ini, Plastic Mirror dapat fokus pada pasar yang tepat, yaitu anak muda yang aktif, kreatif, dan menyukai produk dekorasi yang estetik serta ramah lingkungan. Oke, saya Muhammad Farhan Rauf. Di bagian ini, saya ingin menjelaskan apa yang membuat plastik mirror berbeda dari produk cermin yang lain. Diferensiasi ini penting untuk menarik perhatian konsumen di pasar yang kompetitif. Pertama, produk kami itu menggunakan bahan ramah lingkungan seperti kardus dan kertas bekas. Dengan konsep daur ulang, kami membantu mengurangi limbah rumah tangga sekaligus menghasilkan karya yang bernilai estetika. Setiap cermin itu dibuat dengan secara handmade karena dikerjakan melalui manual menggunakan clay dan dekorasi artistik. Tidak ada produk yang benar-benar sama, dan ini memberikan keunikan dan seni nilai tinggi. Kami menyediakan layanan kostum. Pembeli bisa memilih bentuk cermin, warna clay, dan hingga ornamen seperti bunga atau inisial nama. Hasilnya lebih personal dan cocok dengan karakter masing-masing pelanggan. Walaupun handmade, harga plastik mirror tetap terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa. Kami tetap menjaga kualitas bahan dan detail sesuai supaya hasilnya rapi dan tahan lama. Dan kami juga mempromosikan melalui TikTok dan Instagram dengan konten proses pembuatan. Cara ini bukan hanya menarik perhatian, tetapi juga mengedukasi masyarakat bahwa barang bekas itu bisa diubah menjadi produk estetik. Dengan kelima diferensiasi ini, plastik mirror tidak hanya menawarkan cermin hias, tetapi juga memiliki nilai yang tinggi dan personalisasi dan kontribusi untuk lingkungan. Perkenalkan, nama saya Ricardus Ricky Stefanus. Di sini saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya untuk produksi plastik mirror selama 1 minggu produksi. Untuk biaya bahan baku, total yang dibutuhkan adalah sebesar Rp1.178.000. Biaya ini termasuk cermin, clay, kardus, kertas, lem, dan bahan pendukung lainnya. Biaya tenaga kerja selama 6 hari adalah sebesar Rp900.000 untuk 5 orang pekerja. Kemudian, biaya overhead seperti cutter, glue gun, amplas, dan kemasan pengirim berjumlah sebesar Rp205.000. Jika dijumlahkan, total biaya produksi per minggu adalah sebesar Rp2.283.000 untuk menghasilkan 36 unit produk. Dari perhitungan ini, diperoleh biaya produksi per unit atau harga pokok produksi sebesar Rp63.417, yang dimana kami memperhitungkan harga per unitnya itu dengan membagi total biaya yang kami keluarkan dibagi dengan unit produk yang kami hasilkan selama 1 minggu, yang dimana hasilnya itu Rp63.417. Kami menetapkan harga jual per unit sebesar Rp80.000. Dengan harga tersebut, laba yang diperoleh per unit adalah sekitar Rp16.500. Jika seluruh produk terjual, maka total laba mingguan adalah sebesar Rp594.000 dengan margin keuntungan sekitar 26%. Dari perhitungan ini, dapat disimpulkan bahwa usaha plastik mirror memiliki biaya produksi yang efisien dan potensi profit yang cukup baik untuk bisnis skala kecil sampai menengah. Untuk biaya operasional tambahan, kami pakai bensin sekitar 15.000 per minggu dan paket internal 50.000 per bulan. Jadi per minggu sekitar Rp12.000. Biaya ini tidak kami masukkan ke harga pokok produksi karena sifatnya kecil dan opsional, tapi kami tampilkan supaya perhitungan bisnis kami lebih realistis.